Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. 867 orang mendaftar sebagai calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 meningkat dibanding pendaftar di periode sebelumnya. Ada petahana, ada pendatang baru. Ada untungnya petahana mencalonkan diri yaitu unggul dalam pengalaman kepemiluan, tetapi juga ada ruginya. Mereka sibuk mendaftar hingga berakibat penentuan hari pemungutan suara pemilu 2024 menjadi molor. Hingga kini KPU belum menentukan jadwal pemilu 2024. Meski terdapat perbedaan usulan jadwal pemilu dari pemerintah sebagai lembaga yang berwenang, KPU semestinya segera mengambil keputusan jadwal pemilu. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 17 November 2021 dengan tema Cegah Seleksi di Ruang Gelap. Seperti biasa kami juga mengundang partisipasi Anda. Anda bisa memberikan pendapat kepada kami melalui telepon di 021 583 99 100. Dan editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM. Para pendengar bisa turut juga berpartisipasi dan berinteraktif di nomor telepon yang sama yang tertera di layar televisi Anda, yaitu di 0215839900. Dan seperti biasa untuk membahasnya, untuk membedah editorial pagi hari ini telah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Selamat pagi Bang Gaudens. Selamat pagi Indra. Dan bahagia selalu. Salam sehat dan bahagia ya. Betul. Nah, sebelumnya kita simak dulu sebelum membedah editorial editorial kita pagi hari ini. Kita lihat halaman 1 Media Indonesia, Bang Gaudens, sepertinya juga menjadi beberapa kali sorotan mungkin ya oleh Media Indonesia tentang mafia tanah. Kali ini headline-nya adalah Negara Jangan Kalah Lawan Mafia Tanah. Ini yang mengejutkan buat saya ini ketika membaca data infografis yang juga disematkan di halaman pertama Media Indonesia hari ini adalah ternyata pelaku mafia tanah ini adalah oknum pegawai BPN sendiri ya, Badan Pertanahan Nasional. Ada 125 pegawai bahkan yang terlibat kasus mafia tanah dan dihukum per Oktober 2021. Per bulan lalu, Bang Gaudens, sudah 125 orang. Mafia tanah itu seperti lingkaran setan gitu ya. Yeah. Tidak tahu kita membasminya dimulai dari mana. Tapi yang pasti seperti yang tercantum di dalam grafis ini, itu ada oknum BPN yang terlibat di dalamnya. Juga jangan salah, ada juga pengacara, oknum pengacara di dalamnya. Ada oknum-oknum yang lain di banyak titik, termasuk tentu saja oknum masyarakat. Ada oknum jaksa, ada oknum hakim, semua itu menjadi lingkaran setan. Karena itu komitmen Presiden Jokowi itu berkali-kali Presiden mengatakan basmi mafia tanah. Tetapi faktanya mafia itu masih eksis sampai sekarang. Bahkan tanah milik Angkatan Laut di Jakarta Utara itu juga diserobot oleh mafia tanah. Itu artinya seakan-akan atau bisa dipersepsikan selama ini negara lengah. Bahasa kasarnya sih negara kalah oleh mafia tanah. Karena mafia tanah itu eksis. Karena itu dalam wawancara kami dengan Pak Menteri ini ada niat baik, ada komitmen di sana untuk negara tidak boleh lawan mafia tanah. Itu yang tidak boleh kalah ya melawan mafia tanah. Yang kita harapkan itu kan tidak sebatas dan tidak berhenti pada statement. Betul ya. Kita tentu saja akan melihat dan menunggu apa saja aksi nyata untuk melawan mafia tanah. Ada sih. Pembentukan Satgas itu secara sporadis kira-kira itu kan, bentuk dari wujud tidak hanya berhenti pada statement atau bagaimana Bang? Ya salah satunya itu. Tapi kan pembentukan Satgas itu kan bukan satu-satunya untuk menyelesaikan persoalan. Yang paling penting itu bersih dari dalam diri. Kalau petugas BPN-nya bersih, mafia tanah tidak mungkin bisa masuk. Ya kita akan pemantau terus ya bagaimana negara tidak boleh kalah melawan mafia tanah kalau selama ini dinilai artinya negara disebut kalah lah ya. Mafia tanah itu eksis karena selama ini mereka ada begitu.
Nah, di halaman kedua yang ingin kita soroti juga di sini sebenarnya masih tentang mafia tanah ya. Tetapi ada juga topik berita yang lain, yaitu tahun depan upah minimum nasional naik 1,09% di tengah masa pandemi seperti ini. Bagaimana tentang keputusan dan kebijakan ini, Bang Gaudens? Ya memang keputusan pemerintah itu kan 1,09%. Itu mempertimbangkan berbagai segi. Salah satunya itu tidak boleh memberatkan pengusaha yang pada gilirannya usahanya bangkrut. Akan tetapi eloknya itu pemerintah juga memberi ruang diskusi antara pengusaha dan karyawan itu asosiasi karyawan di perusahaan itu untuk melakukan negosiasi. Nah, ruang-ruang diskusi ini yang tidak boleh ditutup, walaupun ditetapkan maksimal itu atau sekurang-kurangnya itu 1,09%. 1,09% itu masih jauh di bawah inflasi. Itu artinya gaji karyawan itu selalu tergerus oleh inflasi. Berapapun naiknya, kalau hanya sekedar 1,09 itu tidak memiliki makna apa-apa. Namun di tengah situasi seperti ini, paling penting itu ada dialog. Sehingga bisa menerima dengan lapang hati, tidak ada yang menggerutu. Oke, baik. Dan itu semoga terwujud ya di berbagai instansi ya, perusahaan dan berbagai pabrik misalnya. Nah, kita melihat ke halaman 4, agak lompat dikit ini ke halaman 4 karena ini menarik sekali tentang kasus ini ya di Asabri ya, Bang Gaudens ya. Ini permintaan agar ketika mendapatkan bantuan asing dalam artian akses ya, bahwa kejaksaan diminta memanfaatkan secara maksimal untuk bisa melakukan sita aset kasus Asabri ini. Bang Gaudens, bagaimana catatan pentingnya di sini, Bang? Ya, ini kan seperti kasus Asabri ini sama seperti lagu itu loh. Airnya itu mengalir jauh sampai kemana-mana itu. Aset itu mengalir sampai ke luar negeri. Ke luar negeri, ya. Nah, tentu di dalam pergaulan internasional itu kan untuk bisa mengambil alih aset yang ada di luar negeri itu kan butuh perjanjian kerjasama. Tetapi ini ada yang berbaik hati, ada negara walaupun tidak disebutkan negaranya yang mana, yang sudah sudah memberikan janji atau komitmennya kepada pemerintah Indonesia lewat kejaksaan untuk menyita aset-aset yang berada di luar negeri. Negara itu tentu akan mau membantu. Nah, perbankan-perbankan seperti ini hanya bisa dilakukan kalau ada hubungan baik. Kalau tidak ada hubungan baik, tidak ada tanpa perjanjian kerjasama, tidak mungkin terjadi. Harus formal dulu. Nah, ini ada bantuan ini dan harus dimaksimalkan begitu ya. Ada kemauan baik dari negara lain untuk membantu Indonesia. Gitu. Baik, oke. Sekarang kita masuk ke topik editorial kita pagi hari ini, cegah seleksi di ruang gelap. Nah, ini sekali lagi juga judul yang sangat kuat dan menarik ini, Bang Gaudens ya. Intinya kan di sini kalau kita lihat dan kita baca sekilas adalah bagaimana surplus kuantitas pendaftar yang ingin bergabung atau berkontribusi ya dalam kepemiluan kita hari ini, artinya mau menjadi anggota KPU dan anggota Bawaslu, jumlahnya meningkat dibanding untuk pendaftar di periode sebelumnya. Kurang lebih mungkin 60%-an ya, mungkin ya, sekitar 60% meningkatnya. Tetapi bagaimana juga peningkatan atau surplus kuantitas ini diiringi juga dengan surplus kualitas nantinya, bahwa anggota KPU Bawaslu-nya jauh lebih baik, begitu Bang Gaudens? Ya, pertama-tama yang ingin kita katakan, spot-spot ruang gelap itu ada di banyak titik. Yang pertama itu pada saat pendaftaran. Masyarakat tidak tahu siapa saja yang mendaftar itu, karena memang tidak dibuka oleh panitia seleksi. Nanti periode berikutnya tentu pada proses bagaimana proses seleksi administrasi maupun seleksi tulis. Dan yang paling penting itu ruang paling gelap itu adanya nanti di dalam proses politiknya di Senayan. Di Senayan ya, di DPR. Karena pada akhirnya yang menentukan Senayan gitu. Tapi itu termasuk spot ruang gelap juga? Oh, itu sangat gelap itu. Sangat gelap, bukannya dapat diakses masyarakat menyaksikan, enggak ya itu Bang Gaudens? Ya, kadang-kadang logika masyarakat itu berbeda dengan logika Senayan. Oh gitu? Ya, apa yang baik menurut masyarakat belum tentu baik menurut Senayan. Bagaimana agar tidak gelap-gelap banget, nanti kita bedah lebih lanjut Bang ya, dan menjadi kesadaran masyarakat bersama dan kesadaran Senayan kalau agar sama logikanya dengan logika publik. Tapi kita simak terlebih dahulu tayangan lebih lengkap editorial Media Indonesia hari ini dengan tema cegah seleksi di ruang gelap.
Cegah seleksi di ruang gelap. Berakhirnya masa pendaftaran calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 pada 15 November 2021 menghasilkan optimisme awal. Ini karena jumlah pendaftar yang mencapai 867 orang atau naik tajam dari jumlah 512 pendaftar yang terjaring pada periode 2017-2022. Naiknya pendaftar mencerminkan antusiasme publik akan proses pemilu. Di sisi lain, surplus jumlah memang belum tentu surplus kualitas, sebab pada periode sekarang ada anggota KPU yang terlibat korupsi. Surplus kualitas hanya bisa dipetik dari proses seleksi yang transparan sejak pendaftaran dibuka pada 18 Oktober 2021. Namun, publik baru dapat mengukur kualitas itu setelah para calon anggota yang lulus seleksi administrasi diumumkan pada hari ini. Saat ini, segelintir nama masuk bursa baru diketahui dari pengakuan para petahana yang kembali mendaftar. Komisioner KPU 2017-2022 yang memastikan mendaftar ialah Firian Aziz dan Idewa Kadewiyarsa Rakasandi. Sementara di jajaran petahana Bawaslu ialah Ketua Aban dan para anggota Muhammad Afifuddin, Fritz Edward Siregar, serta Rahmat Bagja. Ada untung ruginya petahana mencalonkan diri. Untungnya, petahana unggul dalam pengalaman kepemiluan. Ruginya, mereka sibuk mendaftar sampai-sampai penentuan hari pemungutan suara pemilu 2024 masih molor. Pengalaman petahana tentu dibutuhkan untuk mengelola pemilu 2024 yang sudah diprediksi bakal panas, layaknya pemilu 2019, bahkan jauh lebih ruwet dan rumit. Pemilu 2024 digelar pada tahun yang sama dengan pilkada serentak secara nasional. Lebih dari sekadar jumawa akan pengalaman, para petahana sesungguhnya juga memiliki beban untuk memperbaiki segala kelemahan kerja pada pemilu 2019. Dari berbagai publikasi terekam bahwa pemilu 2019 menyimpan persoalan serius terkait tingginya surat yang tidak sah. Penelitian Perludem, misalnya, menyebutkan di Provinsi Lampung terdapat 86.311 surat suara tidak sah untuk Pilpres, 544.007 surat suara tidak sah untuk pemilu DPR, dan 562.619 surat suara tidak sah untuk pemilu DPRD Provinsi. Sementara di Jawa Barat terdapat 648.065 surat suara tidak sah Pilpres, 2.970.984 pemilu DPR, dan 3.659.012 pemilu DPRD Provinsi. Tidak hanya itu, pengumuman hasil pemilu yang mencapai waktu 34 hari masih dianggap terlalu lama hingga memunculkan banyaknya berita hoaks dan teori konspirasi di masyarakat. Memang jangka waktu itu masih sesuai pasal 413 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatakan bahwa KPU menetapkan pemilu secara nasional paling lama 35 hari setelah pemungutan suara. Meski begitu, sudah sepatutnya KPU berupaya bekerja lebih cepat. Kerja besar KPU periode ini pun belum selesai. Hingga kini KPU belum menentukan jadwal pemilu 2024. Meski terdapat perbedaan dengan usulan jadwal pemilu dari pemerintah, KPU semestinya segera mengambil keputusan jadwal yang memang merupakan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Penetapan jadwal itu akan menjadi acuan kerangka kerja bagi berbagai pihak, termasuk bagi DPR dan pemerintah untuk menetapkan alokasi anggaran. Berlarutnya penetapan jadwal pemilu juga dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang ingin mengembuskan isu perpanjangan periode pemerintahan. Kelambatan kerja KPU dalam penentuan jadwal pemilu 2024 semestinya disadari para petahana yang kembali mendaftar justru menjadi pengurang nilai. Jika ingin diperhitungkan sebagai kandidat unggul, semestinya mereka menuntaskan kewajiban saat ini terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya. Sementara itu,
para pendaftar tanpa rekam jejak bidang pemilu bukan lantas diremehkan. Meski mereka harus mengandalkan cara kerja learning by doing dengan kecerdasan dan integritas, mereka dapat menjadi komisioner mumpuni. Baik petahana maupun pendatang baru, segala rekam jejak mereka haruslah dikaji mendalam dan dibuka sejelasnya kepada publik. Jangan ada proses yang berlangsung di ruang gelap. Ya, kami tunggu partisipasi dan pendapat Anda di 0215839900. Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi. Ya, terima kasih Anda sudah bersama kami di Cegah Seleksi di Ruang Gelap di Editorial Media Indonesia hari ini. Itulah topik yang kita bahas pada hari ini dan bagaimana sebaiknya KPU dan Bawaslu tetap fokus di tengah persiapan pemilu dan pemilihan anggotanya. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Titi, salam sehat. Selamat pagi, waalaikumsalam, salam sehat Mas Indra. Mbak Titi, kita kan sedang bicara mencegah seleksi di ruang gelap dalam konteks pemilihan anggota KPU, Bawaslu di periode selanjutnya ya. Mbak Titi, mungkin ada catatan penting bagaimana agar peningkatan kuantitas pendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu yang lebih tinggi dibanding periode sebelumnya ini diiringi juga peningkatan kualitas. Karena kita akan menghadapi pemilu yang cukup kompleks ya, tidak hanya pileg pilpres, tapi juga di tahun yang bersamaan ada pemilu kada, Mbak Titi. Ya, ini memang poin yang sangat krusial ya, di tengah meningkatnya pendaftar KPU Bawaslu periode 2022-2027. Dan peningkatan pendaftaran itu menurut kami dikontribusikan oleh penggunaan sistem teknologi informasi yang memungkinkan para calon pendaftar dari seluruh Indonesia bisa memasukkan berkas secara daring atau online. Jadi salah satu efek positifnya adalah ketika teknologi digunakan, akses itu menjadi lebih mudah. Tetapi kan kita tidak bisa hanya terfokus pada jumlah. Karena tantangan besar pemilu 2024 itu menyaratkan mutu dan kapasitas penyelenggara yang jauh lebih baik. Satu dari sisi kompetensi. Mungkin, Mbak, ya? Betul. Mutu itu kan komprehensif ya. Mutu personal, mutu integritas, dan mutu kredibilitas seorang calon itu betul-betul harus diperhitungkan. Apalagi 2024 akan menjadi pemilu yang sangat kompleks, sangat rumit, tantangannya juga besar. Bisa saja kemudian terjadi kembali polarisasi akibat calon yang antitesis satu sama lain. Kan kita harus bersiap dengan banyak hal. Jadi proses seleksi ini menjadi proses yang akan menyaring siapapun yang nanti akan dikirim 14 nama KPU ke DPR dan 10 nama untuk ke Bawaslu, itu memang figur-figur yang semuanya itu terbaik begitu ya. Kita tahu bahwa untuk mendapatkan yang sempurna 100% tentu saja mungkin tidak akan pernah terjadi. Tetapi bagaimana mengeliminir faktor-faktor yang bisa berkontribusi buruk bagi kredibilitas kelembagaan KPU itu menjadi tantangan besar bagi tim seleksi sehari ini. Jumlah oke begitu ya, karena jumlah yang tinggi itu pilihan-pilihan untuk dibuat menjadi lebih mungkin dilakukan. Tapi tantangan untuk menyaring orang yang punya kapasitas, kredibilitas, integritas itu bukan sesuatu yang bisa dipertaruhkan dengan hal-hal yang tadi judul hari ini permainan di ruang gelap begitu ya. Untuk karena yang dipertaruhkan itu 2024 ya. Ya, untuk menyaring itu semua kan butuh kredibilitas sendiri dari dalam proses ini ya, kredibilitas dan integritas dalam proses penyaringan ini sendiri untuk menghasilkan anggota KPU Bawaslu yang punya integritas, kapabilitas, kredibilitas seperti yang disampaikan Mbak Titi tadi. Karena kalau kita melihat beberapa menengok sedikit ke belakang anggota KPU, anggota Bawaslu yang terlibat kasus korupsi, ini kan cukup menyedihkan, padahal di depan ada tantangan yang lebih kompleks lagi, pemilu yang lebih kompleks begitu Mbak Titi. Iya, pertama kuncinya adalah keterbukaan dan transparansi proses.
Karena kalau tim selnya sejak awal berkomitmen terhadap keterbukaan dan transparansi proses, itu akan menjaga akuntabilitas kerja mereka karena akan memicu ruang publik untuk hadir mengawal. Tidak hanya publik tetapi juga media. Makanya ini agak disayangkan ya ketika teknologi digunakan tapi nama-nama itu tidak bisa diakses sejak awal. Coba kalau sejak awal misalnya pendaftaran itu teknologi yang digunakan itu langsung terkoneksi, kita bisa tahu siapa sih pendaftarnya, siapa sih mereka begitu ya. Sekarang kan kita sekedar menebak-nebak nih. Kalau tidak ada bantuan teman-teman media, kita tidak tahu apakah KPU yang sekarang mendaftar lagi, Bawaslu yang sekarang mendaftar lagi, siapa mereka pendaftar. Kita kan harus menunggu hari ini pengumuman yang lulus seleksi administrasi. Nah, jadi kita tidak bisa mengkomparasi nih sekarang Mas Indra ya, antara yang mendaftar dengan yang lulus itu siapa yang tidak lulus, siapa yang lulus begitu. Nah, itu catatan yang pertama ya, soal keterbukaan dan transparansi. Nah, yang kedua ketika misalnya proses ini berlangsung, sebaiknya profil calon itu dibuka dengan baik, tentu dengan melindungi data pribadi. Jadi bukan sekedar nama ya, tetapi juga profil yang lebih lengkap. Dan yang ketiga, tim sel harus betul-betul melawan stigma bahwa seleksi itu seolah-olah ada afiliasi, apakah ormas, kelompok kedaerahan, organisasi dan lain sebagainya. Karena ingat Mas Indra, ini mungkin karena waktu singkat ya, KPU itu bukan institusi perwakilan, tapi KPU itu institusi yang di mana kapasitas, kredibilitas dan integritas anggotanya tidak bisa dipertaruhkan atau dibandingkan dengan apapun. Gitu. Baik, Mbak Titi, ini menjadi catatan kita semua ya. Artinya dari proses awal saja sudah kelihatan bahwa kita tidak bisa membandingkan siapa yang terpilih dibandingkan siapa yang tidak terpilih. Tapi ini akan menjadi catatan kita semua dan kita akan mengawal seluruh elemen masyarakat, mengawal proses ini demi berkualitasnya demokrasi kita ke depan. Terima kasih Mbak Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina dari Perludem. Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sehat Mbak Titi. Ya, dan editorial Media Indonesia masih akan segera kembali setelah headline news pukul 8 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung menyaksikan atau mendengarkan editorial Media Indonesia pagi hari ini dengan topik cegah seleksi di ruang gelap. Dan saatnya sekarang saya menyapa penelpon untuk memberikan pendapat Anda semua. Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Indra. Selamat pagi, Bung Indra Maulana dan Bung Gaudensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, pemilihan umum ini memang, kalau menurut saya, yang paling penting adalah tetapkan jadwal. Jadi kalau sudah ditetapkan Februari 2024, tetapkan itu. Tidak usah diubah-ubah. Karena biasanya semakin lama keputusan jadwal pemilu itu akan semakin menimbulkan kecurigaan ada kepentingan politik. Nah, kalau sudah menyangkut politik, nanti berkembang semakin liar menyangkut aspek lainnya. Nah, pemilu 2024 ini, yang sudah penyelenggaraan dapat dikatakan sudah bagus. Jadi, penyelenggara ini sudah dikatakan terbiasa, walaupun untuk yang 2024 ini konon lebih kompleks.
dan pemerintah menginginkan lebih efektif dan efisien, malah mengajukan 2 anggaran katanya. Iya, tapi laksanakan semuanya seperti biasa. Hal-hal yang baru seperti tadi dikatakan Ibu, itu mari kita bersama-sama membutuhkan masukan dari semua pemangku kepentingan. Inilah bantu ini sehingga agenda nasional yang sangat strategis dan kompleks ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Itu yang penting. Baik. Terima kasih Bu Indra di Assalamualaikum Cirebon, Jawa Barat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita beralih ke Pak Ondo Silitonga di Bekasi. Selamat pagi Pak Ondo. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Gaudensius. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak. Ya, mengingat tugas KPU dan Bawaslu itu sangat berat dan butuh integritas, adil dan awas, maka saya setuju jangan ada seleksi di ruang gelap. Tapi juga bukan hanya yang diseleksi yang harus berintegritas, juga para selektornya. Kita boleh optimis. Ya, kita boleh optimis. Bisa jadi jumlahnya pendaftar itu besar. Tapi harus dicari tahu mengapa mereka mendaftar. Cari makan, cari gaji, titipan partai atau simpatisan partai, atau cari kesempatan korupsi, atau sungguh-sungguh ingin membuat hasil pemilu baik. Ingat, 2005 ada koruptor berjamaah, beberapa orang ketua dan anggota di penjara, yaitu Profesor Dr. Najarudin, Profesor Sobekti, Dr. Andus Mulyana. Ini akademisi, jadi tidak jaminan orang yang akademisi itu berintegritas. Periode ini juga ada yang terjerat hukum. Dulu zaman Anies Urbaningrum dan Andi Nurpati, saya sebut di Metro ini juga wasit jadi pemain. Nah, mereka berdua jadi masuk partai. Mudah-mudahan ini tidak boleh terulang lagi. Jadi tim selektor harus ekstra hati-hati. Jangan sampai memilih titipan partai atau calon koruptor atau calon ketua partai. Harus transparan. DPR sebagai penentu akhir harus juga berintegritas yang tinggi. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi. Wasit jangan jadi pemain. Oke, kita ke Pak Vence di Manado. Selamat pagi Pak Vence. Ya, selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Pak Gaudensius. Nah, betul sekali. Ini warningnya sudah ada dari Pak Ondo bahwa wasit jangan jadi pemain. Nah, saya setuju bahwa topik pagi ini seleksi jangan ada di ruang gelap. Nah, ini yang jadi persoalan. Yang akan melakukan seleksi atau tadi sudah dikatakan Pak Ondo itu selektor itu, apakah mereka ini dia memiliki integritas, memiliki keterbukaan sebagaimana mestinya yang harus mereka lakukan, itu juga kita tanda tanya kan. Jangan cuman yang diseleksi yang harus diutamakan, mereka harus memiliki integritas, akuntabilitas, profesionalisme harus betul-betul ditunjukkan. Tetapi yang selektor ini juga. Nah, oleh karena itu saya berharap Bung Indra, Pak Gaudensius, jangan ada selektor ini yang itu titipan partai. Sudah pasti bahwa yang akan dia golkan itu orang-orangnya dia. Karena tujuan mereka adalah bukan untuk memberikan sebuah konsep pelayanan dalam konteks membangun Indonesia, tetapi bagaimana mereka menguasai dari segala institusi yang ada. Itu yang jadi persoalan. Karena politik itu kan lebih kepada kepentingan. Nah, saya berharap bahwa karena 2024 ini Bung Indra adalah momentum awal Indonesia ingin melakukan perubahan total, maka hadirkanlah suatu konsep pembangunan ke depan yang betul-betul memberikan harapan dan memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam pemilihan, dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu yang paling penting. Itu saja barangkali Bung Indra, Pak Gaudensius. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, terima kasih Pak Vence. Ada Pak Vence, ada Pak Ondo, kemudian Bu Indra. Ini rata-rata garisnya sama ya, cerita tentang bagaimana selektornya ini juga jangan menjadi titipan partai. Mbak Titi dari Perludem tadi di segmen sebelumnya juga mengingatkan harus menghapus stigma bahwa panitia seleksinya sendiri juga bukan orang titipan. Ya, stigma itu bisa dihilangkan kalau saja partisipasi masyarakat itu dibuka selebar-lebarnya. Atau dengan kata lain, jangan membendung informasi yang terkait dengan proses seleksi anggota KPU dan Bawaslu yang akan dilantik pada tanggal 11 April 2022. Nah, sekarang ini kan masih gelap nih. Sudah dibuka padahal akan diumumkan hari ini ya. Sudah dibuka pendaftaran tanggal 18 Oktober.
Dari tanggal 18 Oktober sampai 15 November penutupan masa pendaftaran, ini ruang gelap sekali nih. Nggak bisa diakses ya Bang? Nggak bisa diakses. Siapa yang mendaftar, apakah manusia atau robot yang mendaftar, itu tidak bisa diakses oleh publik. Tentu yang bisa mengakses hanya tim seleksi. Pertanyaannya, mengapa bukan sejak awal memang diharuskan terbuka teknologi untuk itu bisa diciptakan. Kenapa harus menunggu proses pengumuman lolos seleksi administrasi? Tadi kata Mbak Titi, kita tidak bisa membandingkan antara mereka yang digugurkan karena proses seleksi administrasi dan yang akan berlanjut. Gitu. Jangan-jangan pengguguran menimbulkan kata-kata dugaan jangan-jangan itu banyak begitu ya Bang Gaudens ya akhirnya. Jangan-jangan yang digugurkan ini justru yang bagus-bagus nih gitu. Justru proses yang tertutup itu menduga itu mengundang tafsiran yang banyak sekali di belakang itu. Kita berharap ke depannya tidak ada lagi ruang gelap itu. Mengapa tidak ada ruang gelap? Dan apa yang harus dilakukan oleh KPU mulai dari sekarang? Nah, untuk KPU yang masih bertugas dan juga mereka yang masih itu ikut di dalam proses seleksi, kita ingatkan, lu masih banyak pekerjaan rumahmu. Jangan sibuk seleksi, jangan. Proses seleksi itu ada dua pengertian. Proses seleksi di jalan yang lurus dan juga bukan seleksinya yang berproses, tetapi lobby-lobbynya. Lobby-lobby inilah yang memakan waktu, yang menguras tenaga, termasuk mereka yang sedang bertugas saat ini. Kita ingatkan pasal 347 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Di sana tegas dikatakan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemungutan suara itu ditetapkan oleh keputusan KPU. Sementara sekarang kembali KPU sampai sekarang belum menetapkan itu, padahal sudah sangat mendesak karena tahapan pemilu itu mulai berproses mulai tahun depan. Padahal kewenangannya di KPU sendiri sebenarnya. Nah, kalau tidak ditetapkan dari sekarang, apalagi ada wacana menunggu KPU hasil seleksi sekarang untuk menetapkan tanggal, kapan dibuat anggarannya? Anggaran itu kan berdasarkan hasil pemilu, penetapan jadwal, itu. Baru pemerintah dan DPR bisa melakukan alokasi anggaran untuk proses pemilu. Kalau tidak bisa terancam gagal pemilu ini gara-gara para pelakunya ini, anggota KPU ini sibuk-sibuk sendiri di mencari jalan menuju lorong-lorong kekuasaan. Mencari jalan menuju lorong-lorong kekuasaan, bukan sibuk seleksi tapi sibuk lobby. Nanti kita urai di situ ada simpulnya ya Bang ya, kita urai ini seperti kalau tulisan Bang Gaudens juga KPU seperti ular cari pukul, ini kita pernah baca itu. Nanti kita ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Baik, masih di Editorial Media Indonesia, saya masih bersama dengan Bang Gaudens Yuswardi. Tadi perbincangan kita di segmen sebelumnya cukup menarik karena ini sepertinya kalau kita lihat kan ada juga kita bahas tentang bagaimana petahana KPU Bawaslu juga sekarang yang mendaftar lagi untuk KPU Bawaslu di periode selanjutnya ya, 2022 sampai 2027. Tetapi kemudian di situ kita juga melihat seolah seperti ada simpul ya Bang Gaudens ya, bahwa simpul itu adalah ketika pemilihan anggota KPU di tengah-tengah tugas KPU yang juga harus menetapkan jadwal pemilu yang sepertinya masih molor dan padahal KPU sendiri punya kewenangan untuk menetapkan. Sementara ini dilempar lagi kepada DPR dan pemerintah begitu. Apakah ada simpul di sini sebenarnya? Ya itulah yang di tulisan saya sebelumnya itu yang menyebutkan bahwa KPU ini seperti ular cari pukul. Karena tadi saya bilang di pasal 347 itu kan tegas sekali bahwa penetapan tanggal pemilu itu adalah otoritas KPU. Otoritas itulah yang digadaikan oleh KPU kepada DPR dan pemerintah. Sekarang ini? Dengan bahasa konsultasi, dikonsultasikan. Sampai sekarang itu belum diputuskan. Dan bahkan sekarang ingin dimundurkan lagi.
tunggu KPU dilantik pada 11 April 2022 untuk menentukan tanggal. Jauh sekali ya menunggu sampai ke sana. Kalau itu dia terjadi, itu berarti ada ruang-ruang gelap untuk mengkompromikan tanggal pemilu dengan mereka yang menjadi petahana yang ikut dicalonkan lagi. Itu yang dikhawatirkan gitu. Nah, itu tidak boleh terjadi, harus dicegah. Karena itu kita mendesak kalau Anda mau menjadi anggota KPU lagi, selesaikan tugasmu sekarang. Selesaikan dulu. Atau dengan kata lain, mestinya salah satu alat uji untuk petahana itu adalah apakah ia sudah menyelesaikan tugasnya secara bertanggung jawab. Salah satu alat ujinya itu seharusnya menjadi KPI dan ukuran ya, begitu ya. Nah, baik. Tetapi yang mau saya katakan, ada persoalan yang jauh lebih krusial untuk pemilu 2024, yaitu hampir seluruh KPU daerah itu akan berakhir masa tugasnya di 2023 dan 2024. Bahkan dalam beberapa kasus di Jawa Timur itu hanya beberapa hari menjelang pemungutan suara itu masa tugas mereka berakhir. Ini persoalan krusial di tahun 2024 yang mestinya sudah mulai dipikirkan. Menurut saya jauh lebih bagus misalnya KPU mengusulkan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk antara lain memperpanjang masa tugas mereka sehingga dengan argumentasi menyelenggarakan pilkada serentak di November 2024 mestinya KPU daerahnya juga dipilih secara serentak gitu. Di rentang waktu yang bersamaan lah intinya waktu yang saya mengusulkan misalnya mereka pilih pada tahun yang sama di 2024 katakanlah 2025 gitu, diperpanjang setahun gitu sampai 2025 dan ditetapkan sehingga untuk pemilu 2029 nanti ada waktu yang luas yang panjang bagi anggota KPU di pusat dan daerah untuk mempersiapkan pemilu dengan benar. Sekarang ini belum sudah bagus tapi belum tentu benar. Sudah bagus belum tentu benar ya. Oke, artinya kita membicarakan topik hari ini memang tujuannya adalah ketika terpilih anggota KPU yang tadi berkualitas berintegritas ya dan punya kredibilitas yang baik gitu. Tujuannya adalah demokrasi yang berkualitas juga dan benar begitu ya Bang demokrasi berkualitas itu kan demokrasi substantif. Tidak hanya anggota KPU-nya yang benar, tetapi sistem kepemiluannya harus dibenarkan. Ini belum kita bicara tentang ada stigma juga lagi-lagi anggota KPU ini adalah juga titipan-titipan penguasa-penguasa tertentu, kemudian tokoh-tokoh tertentu. Ya harus dihilangkan tertentu. Yang paling penting menurut saya itu harus dihilangkan anggapan umum yang mengatakan daripada capek-capek ikut kampanye saja di gedung KPU. Kampanye di gedung KPU, jagainya di gedung KPU gitu. Nggak perlu kampanye akhirnya begitu. Itu yang harus dihapuskan. Yang juga dibahas di sini adalah cegah seleksi di ruang gelap. Tujuannya adalah proses demokrasi supaya dan proses kepemiluan itu berjalan dengan benar. Berjalan baik dan benar. Terima kasih Bang Gaudens atas waktunya di editorial Indonesia pagi hari ini. Semoga menjadi catatan dan pengetahuan masyarakat semua ikut mengawal walaupun aksesnya masih gelap tapi mereka menerobos masuk ke ruang-ruang gelap itu untuk melihat secara terang sendiri bagaimana proses pemilihan anggota KPU ini sehingga berjalan baik dan benar. Terima kasih. Terima kasih Indra. Selamat pagi. Kelambatan kerja KPU dalam penentuan jadwal pemilu 2024 semestinya disadari para petahana yang kembali mendaftar karena berlarutnya penetapan jadwal pemilu dimanfaatkan berbagai pihak yang ingin mengembuskan isu perpanjangan periode pemerintahan. Sementara bagi pendatang baru, kecerdasan dan integritas sangat dibutuhkan untuk menjadi komisioner yang mumpuni. Rekam jejak kedua belah pihak haruslah dikaji mendalam dan dibuka sejelasnya kepada publik agar semua proses perekrutan tidak berlangsung di ruang gelap. Demikian editorial Media Indonesia untuk pagi hari ini. Saya Indra Maulana mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, sampai jumpa.